nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur musalla Al-Mahkamah Pengadilan Agama Geribenang yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Geribenang, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Geribenang, Bapak Panitera Pengadilan Agama Geribenang, para pejabat fungsional segera, singkatnya jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat dikategorikan sebagai hamba Allah. Karena kalau bukan nikmat iman, nikmat Islam, maka kita tidak mengenal Allah dan kita tidak menjadi ataupun menganut agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dinul Islam. Ini patut kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam. Selanjutnya adalah nikmat waktu luang, nikmat sehat, terutama berkaitan kita yang menjadi ASN ataupun ya sebagai pengabdi yang mengabdi kepada negara lewat pemerintahan. Kita punya waktu, tetapi kadang-kadang tidak mengambil kesempatan itu untuk ataupun mengalokasikan waktu kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan kita, apalagi kita adalah satker ataupun instansi sebagai pelayan publik yang notabene tidak hentinya kita melakukan perkara kemudian melakukan sidang dan menyelesaikannya. Tetapi kembali kepada niat kita, sebagaimana hadis pembuka dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang dibawakan Imam An-Nawawi bab pertama adalah tentang niat. Maka mari kita niatkan pekerjaan kita sehari-hari ini sebagai amal soleh kita. Maka insya Allah kalau kita luruskan niat, ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan, entah itu sebagai kita memanggil para pihak yang menantang matahari, apalagi waktu puasa, sungguh sangat berat. Tapi kita niatkan bahwa kita memanggil para pihak itu sebagai bentuk ibadah, maka insya Allah kita akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala melaksanakan tugas negara, kemudian pahala niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini bahwa niat menentukan amal ibadah kita. Tidak sama kadang-kala orang yang bersedekah ataupun banyak kita lihat yang viral di televisi, begitu sedekahnya banyak, tapi karena niatnya mungkin ada riya sedikit, maka akan hancur amalannya. Maka mari di bulan puasa ini kita merubah sebagai momentum untuk merubah, meluruskan niat kita. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang sahih bahwa suatu ketika baginda Rasulullah SAW dinasihati oleh malaikat Jibril. Jadi langsung malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah SAW, hanya memberikan beberapa nasihat. Hadisnya, Atani Jibril alaihissalam, kata baginda Rasulullah, telah menataiku
Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW, kemudian memberikan beberapa nasihat. Nasihat pertama kata baginda Rasulullah SAW, nasihat dari Jibril alaihissalam adalah, ya Muhammad, isma' syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, isma' syi'ta, hiduplah semaumu, hiduplah sebebas-bebasnya, tetapi ingat suatu saat apabila takdir telah datang kepadamu, fa innaka mayyitun, maka engkau akan menjadi mayit. Maka ini adalah pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Otomatis ini adalah nasihat bagi umat Muhammad SAW, bahwa hidup ini kita diberi kebebasan. Apakah kita mau bermaksiat, ya silakan. Apakah kita mau menjadi hamba Allah sebagaimana firman Allah bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini diberikan kebebasan. Tapi kata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, tapi ingatlah, fa innaka mayyitun, kau akan menjadi mayit. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita, di sela-sela kesibukan kita sebagai abdi negara, kita sempatkan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila waktu sholat telah tiba, kita usahakan untuk segera kita melaksanakan sholat berjamaah kalau bisa. Kalau tidak bisa, mungkin sholat masing-masing di ruangan, karena kita tidak tahu sudah berapa contoh, sudah berapa ibarat yang pernah kita saksikan, bahwa hidup seorang tidak ada jaminan 10 menit kemudian tidak ada jaminan kita masih hidup. Sebagaimana yang terdekat, kita masih mengenang almarhum mantan panitera kita, Bapak Abu Jamaluddin, yang cerita dari keluarganya malam harinya tarawih, sahur, tapi malam harinya makan malam, kemudian pagi hari subuh, setelah subuh tidur kembali, tapi ternyata tidak kembali lagi bangun. Ketika dibangunkan pagi hari untuk sarapan pagi, beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dapat cerita bahwa beliau saat ini adalah saat sebelum meninggal, itu adalah dalam keadaan fisik ataupun kesehatan yang terbaik. Ternyata di saat fisiknya yang bagus, di saat kesehatan yang paling bagus, di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengambil ataupun menemui ajalnya. Ini pelajaran bagi kita bahwa umur kita tidak ada jaminan apakah 10 menit kemudian kita masih hidup, apalagi esok hari tidak ada jaminan kita masih menghirup ataupun kita masih diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada pesan Jibril tadi, isma' syi'ta, hidup bersamamu, tapi ingat engkau akan mati. Kemudian pesan Jibril lanjutan hadisnya adalah, ya Muhammad, ahbibta fa innaka mafariquh. Wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, cintailah apa yang kamu suka, tetapi ingat, fa innaka mafariquh, tetapi ingat kau akan berpisah dengannya. Kalau dia tidak mendahului, maka kamu akan meninggalkan mereka. Maka ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Silakan mencintai pekerjaan kita, silakan mencintai istri-istri kita, mencintai istri kita kalau belum ada yang dua. Silakan mencintai istri kita, silakan mencintai anak kita. Tapi ingat bahwa kita akan berpisah dengan mereka suatu saat nanti. Kalau kita yang tidak duluan, mungkin mereka yang duluan meninggalkan kita. Ini mengandung pelajaran bahwa kita senantiasa jangan sampai terkadang kita melihat anak-anak kita berhasil, kita lupa diri, kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal suatu saat nanti kita akan berpisah dengan mereka. Begitupun mungkin Pak yang mau namakan istri, silakan, karena semakin banyak kebaikan ataupun semakin banyak amal soleh kita, maka semakin banyak bekal kita di akhirat kelak. Contohnya, misalnya Pak Suhaili nambah lagi istri, kemudian istri keduanya solehah, maka akan menjadi amal kebaikan, menjadi amal soleh yang terus berjalan. Tetapi kalau istri keduanya lebih ganas dari istri yang pertama, tapi jangan sampai itu akan menambah kesengsaraan kita bagi dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian
Silakan, kata malaikat Jibril, silakan cintai hartamu, tapi ingat, sedekahkan. Ada bagian fakir miskin untuk disedekahkan, bagian untuk mensucikan harta. Kemudian nasihat yang berikutnya, kata malaikat Jibril alaihissalam adalah, wahai Muhammad, ikmal syi'ta fa innaka maziyun bih. Wahai Muhammad, berlakulah, berbuatlah amalan-amalan sesukamu, tetapi ingatlah fa innaka maziyun bih. Tapi ingatlah bahwa nanti engkau akan diminta pertanggungjawaban apa yang kamu perbuat selama kau hidup di dunia. Maka momentum puasa ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, terutama sholat kita 5 waktu. Kemudian kita perbaiki tilawah kita sebagai bekal kita menuju alam akhirat. Dan sesungguhnya sebagaimana dikatakan ad-dunya majrul akhirah, bahwa dunia itulah tempat beramal nanti kita petik ataupun panen hasilnya di yaumil akhir nanti. Semoga momentum puasa ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji baginda Rasulullah SAW, dengan puasa ini menjadi penghapus dosa-dosa kita yang terdahulu. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.